Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, untuk pertemuan kali ini saya Muhammad Iqbal akan menjadi hostnya. Ya pastinya saya juga tidak sendirian. Saya ditemani oleh beberapa narasumber kita, yaitu ada Lara Kisma, di mana Lara akan menyampaikan seperti apakah teori dari materi kita hari ini. Nah, selain itu juga ada Anggi Saputra. Anggi akan menyampaikan seperti apakah kondisi dari penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Selain itu juga ada Tasya Kirana, di mana Tasya akan menyampaikan seperti apakah solusi dari penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Seperti yang telah kita ketahui, secara umum hukum adalah peraturan yang berupa norma atau sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Lara Kisma. Halo, perkenalkan nama saya Lara Kisma, saya dari kelas 20 AK2. Baiklah, jadi penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang sempit atau terbatas. Yang pertama, subjek yang luas. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Yang kedua, subjek sempit atau terbatas. Dalam arti sempit atau terbatas, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Adapun konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, dalam bukunya Levitan, Thomas Hobbes pernah menyebutkan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Yang kedua, Cicero pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Adapun unsur-unsur untuk menegakkan hukum ada 3. Yang pertama, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Selain unsur keadilan, yang kedua adalah kemanfaatan. Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga adalah kepastian. Hukum unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting.
orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Nah, itu dia tadi teori tentang penegakan hukum yang telah dijelaskan oleh Lara Kisma. Yuk, selanjutnya kita dengarkan penjelasan mengenai kondisi seperti apakah penegakan hukum di Indonesia oleh Anggi Saputra. Hukum merupakan sanksi yang didapatkan atau diberikan kepada masyarakat jika masyarakat tersebut melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah. Hukum di Indonesia saat sekarang ini sedang kacau dan sangat kacau, atau bisa disebut runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Bagaimana tidak, sekarang di Indonesia banyak yang melanggar hukum, tapi hanya sebagian yang dihukum. Yang seharusnya mendapatkan hukuman yang berat malah diringankan hukumannya, dan begitu pula kebalikannya. Seseorang yang harusnya mendapatkan hukuman ringan malah dihukum berat. Penegakan hukum tidak adil dalam mengambil keputusan, memberi hukuman kepada pidana, dan banyaknya yang curang di dalamnya masih belum sempurna. Sekarang banyak pemimpin melanggar hukumnya sendiri. Dan kenapa hukumnya tidak seberat seperti rakyatnya? Sedangkan jika rakyatnya yang melanggar hukum, mereka tidak segan-segan memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Contohnya seperti koruptor yang masa tahanannya yang dipersingkat. Kemudian seseorang nenek yang mengambil kayu di kebun orang dihukum penjara selama bertahun-tahun. Sekarang kita sudah tahu bersama bahwa keadilan hukum di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu, mari mulai dari sekarang kita bersama-sama untuk membangun hukum Indonesia yang adil dengan cara selalu berlaku adil terhadap sesama dan selalu taat pada hukum di Indonesia. Nah, di awal kita sudah mendengarkan penjelasan tentang teori dari Lara Kisma. Setelah itu kita juga sudah mendengarkan seperti apakah kondisi penegakan hukum di Indonesia oleh Anggi. Nah, untuk terakhir dan selanjutnya kita akan dengarkan seperti apakah solusi dari penegakan hukum di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Tasya Kirana. Ayo kita dengarkan penjelasannya. Jadi ada berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia, yaitu 1. Perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum karena perbaikan moral merupakan langkah utama untuk mengatasi masalah penegakan hukum sehingga mempunyai kredibilitas tinggi. Yang kedua, turut andilnya pihak-pihak terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam pensosialisasian hukum ke masyarakat awam. Yang tidak mengerti hukum itu akan sangat membantu, bahwa hukum menurut pandangan mereka adalah suatu pembelajaran untuk menuju masyarakat yang lebih tertib dan taat hukum. Yang ketiga, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa. Apa alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut? Adanya unsur kemanusiaan dan menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran material yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Dengan ini diharapkan tidak ada keputusan yang kontroversial dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Yang keempat, hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuk yang paling kaku, arogan, hitam putih. Akan tetapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak yang mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata, karena hukum yang ditegakkan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan putusan-putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenar-benarnya. Yang kelima, hakim sebagai pemberi putusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata, tanpa memperdulikan rasa keadilan. Hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya, sehingga keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari beberapa narasumber kita hari ini. Sekarang kita sudah tahu kan seperti apakah itu penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk pembahasan kita hari ini, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai penegakan hukum yang berkeadilan
Untuk kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa untuk pertemuan-pertemuan di waktu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah. Ha, how you like that?